Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kalau kemarin kita membahas tentang pengertian, definisi dari hukum Islam, kemudian juga dimensi dari hukum Islam, kita sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kita coba untuk flashback sedikit, yaitu di mana hukum Islam ini adalah titah Allah atau ketentuan dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan dari mukallaf. Mukallaf itu adalah kita sebagai umat Islam yang sudah akil dan balik, gitu ya, yang sudah kena yang namanya hukum dari hukum Islam, gitu. Kemudian ada tiga dari bentuk hukum Islam, yaitu ada yang berupa iktidaan, kemudian takhyiran, sama wad'an, tuntutan, pilihan, kemudian juga ketetapan. Ini kita flashback sedikit. Nah, ini ya, macam-macam dari hukum Islam yang berbentuk tuntutan. Ini ada perintah dan larangan, kemudian ada pilihan, ini boleh dikerjakan tidak, yang sifatnya mubah, kemudian ada ketetapan. Kemudian, nah ini yang dimensi hukum Islam, mulai dari dimensi yang tasyri', yang sifatnya itu adalah paten ya, jadi paling tinggi, kasta tertingginya. Nah ini sifatnya universal untuk seluruh umat Islam. Kemudian yang menentukan atau yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga lewat rasulnya. Kemudian turun lagi menjadi dimensi istinbati, yaitu ranahnya para ulama, para fuqaha, para ahli dari ilmu fikih yang menghasilkan produk dari fikih hukum-hukum. Kemudian juga ada dimensi tatbiki berupa konun, berupa qadha, kemudian berupa fatwa dalam Islam juga, gitu. Nah, saat ini kita akan membahas tentang memulai dari tujuan. Kalau kemarin kita membahas tentang dimensinya, ini sekarang kita akan membahas tentang tujuannya. Jadi, apa sih tujuan Allah itu menciptakan syariat Islam, hukum-hukum dari ketetapan, dari pilihan, kemudian wad'annya, nah itu seperti apa. Nah ini tujuannya adalah tidak lain adalah untuk mencapai yang namanya maslahat. Maslahat itu apa? Ya sulhun itu ya kebaikan. Nah ya intinya adalah untuk mencapai kebaikan dunia akhirat. Ini kalau dalam bahasa Arabnya penjelasannya maslahat itu adalah daf'ud doror wa jalbul manafi'. Daf'ud doror ini artinya adalah menghilangkan hal yang membahayakan. Doror itu ya membahayakan ya, jadi menghilangkan yang membahayakan. Wa jalbul manafi', untuk mendapatkan manfaat. Contohnya, kenapa Allah melarang yang namanya khamar? Nah, berarti kan untuk menghindari keburukannya. Apa keburukannya dari khamar? Keburukannya adalah karena khamar ini bisa memabukkan. Nanti kalau memabukkan bisa membuat orang itu secara tidak sadar melakukan hal-hal yang lebih fatal, misalkan membunuh orang, mencuri dan lain sebagainya. Wajalbul manafi', dan mengambil manfaat. Apa manfaat dari melarang khamar? Nah, tentunya yaitu menjaga manusia untuk tetap sadar, tetap sehat, tetap waras. Nah gitu. Nah ini saya sambil berikan tugas yang pertama, yaitu tugas pertama adalah silahkan coba cari suatu ketetapan Allah, ketentuan Allah, misalkan larangan apa. Tadi yang saya contohkan adalah larangan minum khamar. Nah kemudian daf'ud dorornya apa dari larangan berkhamar itu? Larangan minum khamar itu menjauhi keburukannya adalah, yaitu adalah menghindari dari
orang untuk, contohnya ya ini ya, menghindari orang untuk melakukan perbuatan yang buruk, nah misalkan wajal manafi. Nah, manfaatnya apa dari minum khamar itu? Nah, ini silahkan diuraikan, paling tidak ada 5 nanti totalnya. Misalkan daf'ud dorornya ada 2, jalbul manafinya ada 3 misalkan. Jadi tentukan satu ketentuan Allah atau ketetapan Allah menghukumi sesuatu, kemudian nanti manfaatnya dari menghindari hal negatif ini 2, dari positif 3, atau yang negatifnya 3, menghindari negatifnya 3, kemudian positifnya 2, boleh terserah. Ini tugas yang pertama. Nah, intinya di sini ya, daf'ud doror wa jalbul manafi. Selanjutnya dalam hal bermuamalah, nah ini kan jadi hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, itu ada beberapa macam kategori hukum. Yang pertama ada hukum ahwal syahsiah, disebut dengan hukum keluarga. Nah, ini kalau di prodi yang di kampus lain bisa jadi hukum keluarga Islam itu ada hukum ahwal syahsiah, itu sebenarnya sama. Jadi prodi hukum Islam atau hukum keluarga Islam. Itu dalam Al-Quran itu ada 70 ayat yang menjelaskan tentang hukum keluarga Islam. Kemudian ada madaniyah. Nah, ini materinya atau temanya membahas tentang hukum ekonomi dan bisnis. Yang membahas tentang hukum ekonomi dan bisnis, misalkan hukumnya riba, kemudian hukumnya yang menjadi landasan dari hukum pinjam minjam, hutang, misalkan itu ada 70 ayat dalam Quran. Kemudian ada hukum jinayah, hukum pidana. Ini juga ada 30 ayat. Ada murafaat atau hukum acara, ini ada 13 ayat dalam Quran. Kemudian siyasah dusturiyah atau hukum tata negara yang membahas tentang bagaimana sih pengaturan negara. Itu ada 10 ayat. Kemudian ada siyasah dauliyah atau hukum internasional, ini ada 25 ayat, bagaimana hubungan antara satu daerah dengan daerah yang lain, itu juga disebutkan dalam Al-Quran, dijelaskan. Kemudian ada siyasah maliyah wal iqtisadiyah, ini tentang hukum moneter dan fiskal. Ini ada pembahasan dalam Al-Quran, itu ada sampai 10 ayat. Nah, selanjutnya dalam karakter dari muamalah dan ibadah, jadi dalam karakter kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas dari 2 hal ini, yaitu adalah muamalah, kemudian ibadah. Muamalah ini adalah hubungan manusia dengan manusia lain, ibadah ini adalah hubungan antara manusia dengan makhluknya, dengan Allah gitu, sebagai sang khalik. Nah, hukum dasar antara muamalah dengan ibadah ini ada perbedaannya. Jadi kalau di muamalah ini al-aslu fil muamalat al-ibahah illa ayyadullad dalil ala tahrim. Yang pertama, ini ada 2 ya. Yang kedua ada al-aslu fil unqudi as-sihah. Saya jelaskan yang pertama dulu. Al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadullad dalil ala tahrim. Hukum asal, al-aslu itu berarti hukum asal. Fil muamalah, dalam bermuamalah, ini dalam berhubungan antar manusia, itu al-ibahah adalah boleh sifatnya. Semua hal untuk dalam bermuamalah itu boleh antara kita dengan manusia lain. Illa ayadulla dalil ala tahrim. Kecuali kalau ada hal yang ada dalil, baik itu dalam Al-Quran atau hadis, yang menunjukkan pengharaman. Contohnya makan itu hukum asalnya apa? Al-ibahah, boleh. Jadi kan mau makan boleh, mau tidak makan ya tidak apa-apa. Illa yadul dalil al-tahrim, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Contohnya apa? Makan bangkai hewan, makan binatang seperti babi. Nah, seperti itu kan berarti ada dalil yang melarang. Nah, gitu. Jadi segala dalam hal kegiatan kita antar manusia itu hukum asalnya adalah boleh. Kecuali memang ada dalil yang melarang, maka itu menjadi tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian al-aslu fil unqudi as-sihah. Hukum asal dalam semua akad itu adalah sah. Nah, jadi kesahan dalam akad itu adalah
sah itu menjadi suatu hal yang utama dalam sebuah akad begitu. Akadnya contohnya gini, akadnya dalam jual beli berarti harus terpenuhi semuanya, boleh disebut sebagai sah kalau sudah terpenuhi semua unsur-unsur dalam akad tersebut. Tapi nanti kalau misalkan ada hal-hal yang membuat itu tidak boleh, itu menjadi berubah hukumnya, yang menjadi sah menjadi tidak sah. Contohnya apa? Jual beli barang yang diharamkan, jual beli barang curian. Nah itu misalkan jual belinya kan boleh sah, terpenuhi semua unsurnya, ada pembeli, ada penjual, ada barang yang dijual, ada akadnya. Tapi ketika barangnya ini ternyata bermasalah, menjadi ada bermasalah karena itu bukan hak milik dari para penjualnya, maka itu hukumnya menjadi tidak sah gitu. Awalnya boleh, tapi karena ada ketentuan yang membuat itu dilarang, berarti menjadi tidak boleh. Nah, dimensi muamalah ini kan hubungan antara manusia itu masuk ke dimensi yang dinamis, atau dalam istilah lain mutaghayyirat. Dinamis itu apa? Ya dinamis itu ya akan sering atau pasti akan terjadi perubahan di dalamnya. Mutaghayyirat, terjadi perubahan. Kemudian kalau dalam dimensi ibadah ini, al aslu fil ibadah al butlan hatta yaqulat dalil alal amr. Dalam ibadah nih, al aslu, hukum asal fil ibadah, dalam ibadah al butlan. Semua ibadah itu semua hukum ibadah itu hukumnya asalnya adalah larangan. Butlan itu dari kata batal lah. Semua itu dilarang. Ibadah itu dalam agama itu dilarang. Hatta, nah ini ada lanjutannya ya. Hatta yaqulat dalil, kecuali ada dalil yang menunjukkan alal amr, pada perintahnya. Nah, kecuali memang ada dalil yang memerintahkan. Nah, jadi kita maksudnya apa kalau dalam ibadah? Hukum asalnya ibadah itu ya larangan. Kita tidak boleh asal sekarang PDW mau sholat, misalkan model sholatnya dari Al-Fatihah langsung salam. Nah itu kan karena apa? Itu berarti dilarang. Kenapa? Karena sudah ada dalil yang menjadi ketentuan. Nah, sholat itu ya ketentuannya seperti apa? Dalam Quran, dalam hadis sebutkan mulai dari niat, takbiratul ihram, Fatihah, seterusnya sampai salam. Maka kita harus mengikuti paten, ya harus mengikuti apa yang sudah tertera dalam dalil. Kemudian al aslu fil ibadah al ittiba wat tauqif. Hukum asal dalam ibadah itu al ittiba, mengikuti, ittaba'a yattabi'u, mengikuti. Wat tauqif, tauqif itu dari kata-kata waqafa yaqifu, artinya berhenti. Ya sudah berhenti sampai situ, sampai apa yang sudah Rasul contohkan, apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya sudah berhenti sampai situ. Jadi tidak boleh dibuat suatu hal yang baru. Nah itu tidak boleh. Misalkan ya tadi saya sebutkan mau puasanya, misalkan kalau ketentuan dalam Quran kan namanya puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak boleh misalkan buat ketentuan sendiri namanya puasa boleh dari terbit fajar sampai zuhur. Nah itu tidak boleh. Nah itu jadi berarti itu kan melewati sesuatu apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah maka dalam ibadah ini hukumnya adalah statis sabit itu tetap, namanya statis. Itu lawannya dinamis. Kalau dinamis kan akan muncul banyak perubahan. Namanya jual beli itu semakin zamannya semakin berkembang, maka akan semakin berkembang pula modelnya. Dulu jual beli modelnya barter, ganti barang dengan barang. Sekarang sudah mulai menggunakan uang, kemudian menggunakan online. Sekarang barangnya tidak ada. Nah maksudnya barangnya belum ada dulu, baru dikirim setelah transaksi. Nah misalkan seperti itu, jadi berkembang. Tapi kalau namanya sholat ya dari zaman Nabi sampai sekarang ya tetap lima waktu prakteknya seperti itu namanya statis ya, jadi tidak boleh dikembangkan. Tuh.
proses terbentuknya hukum fikih. Nah, ini proses terbentuknya hukum fikih. Nah, ini tadi kalau disebutkan bahwasanya sumber hukum fikih ini adalah Quran dan hadis. Sifatnya dari sumber hukum fikih, sifatnya dari sumber hukum yang Quran dan hadis itu sifatnya adalah statis, tidak berubah. Ya sudah paten di sana. Nah, faktanya kalau di saat ini kita ada dalam era yang realitas kehidupan. Realitas kehidupan kita ini sifatnya adalah selalu dinamis, selalu berkembang. Apa saja yang dinamis ya, mulai dari budaya, zamannya, peradaban, adat, hukum. Nah, itu kan semuanya selalu berkembang. Ini ada sosial juga. Nah, terus bagaimana kita memproses antara suatu hukum yang sifatnya statis menghadapi kehidupan yang sifatnya dinamis, selalu berkembang. Nah, untuk menghukumi sesuatu yang baru, nah, itu gimana? Maka perlu menggabungkan dua faham ini, dua sifat ini, yaitu sifat dari sumber hukum yang sifatnya statis, kemudian realitas kehidupan yang sifatnya dinamis ini melalui yang namanya ijtihad. Jadi ijtihad ini adalah menjadi jembatan antara sumber hukum yang sifatnya statis dengan realitas kehidupan yang sifatnya dinamis. Nah, siapa yang boleh beristihad? Yang boleh beristihad adalah para ulama ahli fikih. Menggunakan apa? Menggunakan kaidah-kaidah fikih yang sudah ditentukan oleh para ulama terdahulu, para imam terdahulu. Jadi bukan asal orang boleh menghukumi ya, enggak boleh. Contohnya yang kalau dulu saya pernah jelaskan itu adalah bagaimana misalkan menghukumi hukum membayar zakat misalkan nih. Hukum membayar zakat dengan uang. Kalau zaman Nabi itu kan namanya membayar zakat itu adalah dengan makanan pokoknya. Kalau di sana gandum ya berarti makanannya gandum beratnya sekian. Kalau zaman sekarang misalkan para orang miskin kalau cuma dikasih beras doang tidak ada lauknya malah kasihan ya. Mungkin melihat maslahat seperti itu, apakah bisa dirubah menjadi makanannya bayar zakatnya adalah dengan uang. Nah, itu ada proses ijtihad di dalamnya. Dan ijtihad ini dilakukan oleh para ulama ahli fikih, kemudian menggunakan kaidah-kaidah yang sudah ada untuk berijtihad untuk menentukan fikih atau menentukan suatu hasil fikih yang baru. Nah, gitu. Nah, nanti baru hasilnya akan memunculkan misalkan berarti hukum membayar zakat dengan uang ini masuk yang mana? Masuk wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Ternyata boleh menggunakan uang, tapi nanti ketentuannya adalah berdasarkan dari pemberi fatwa. Kalau di Indonesia ini pemberi fatwanya adalah MUI, dari pihak MUI-nya gitu. Oke, baik. Selanjutnya terkait pembidangan dari kajian fikih muamalah. Ini kita perlu memahami dulu secara garis besarnya. Islam ini bukan hanya menjadi pedoman menghukumi apapun, bukan, tapi Islam ini sebagai the way of life. Jadi sebagai jalan untuk hidup dalam menghadapi kehidupan kita, dalam mengarungi kehidupan kita. Nah, ini kita butuh yang namanya pedoman berupa Islam. Nah, Islam dalam konteksnya syariat Islamiyah, ini syariat Islamiyah ya. Ini ada 3 hal. Yang pertama ada bidang akidah. Akidah ini hubungannya dengan tauhid ya. Kepercayaannya tauhid dengan sifat-sifat Allah, kemudian hubungan antara Allah dengan makhluknya, ini akidah ya. Kemudian ada yang lainnya juga yang berupa akhlak. Nah, Islam berupa akhlak, berarti kan
terapan maksud etika dalam Islam dan sebagainya. Ini masuk ke akhlak seorang muslim seperti apa. Nah, kemudian yang kita bahas saat ini di materi ini di mata kuliah kita studi hukum Islam adalah membahas tentang syariat atau yang sering dikenal dengan fikih. Nah, syariat atau fikih dalam konteks ibadah dalam arti luas yaitu ada dua macam. Ada sudut pandang muamalah, kemudian ada sudut pandang ibadah. Nah, yang perlu kita pahami, jadi semua perbuatan kita ini ada hubungannya dengan dua hal ini, ada muamalah dan ibadah. Dalam kita bermuamalah, misalkan makan saja, itu kalau kita niati untuk ibadah itu juga bisa. Misalkan saya niat makan supaya kuat untuk sholat, nah misalkan itu juga berarti kan bisa bernilai ibadah. Menjadi politikus, nah ini ada di bidang politik ini misalkan berniat menjadi politikus untuk memajukan perundang-undangan yang bisa mempercepat perekonomian Islam supaya berkembang di Indonesia misalkan, itu juga ada nilai ibadahnya. Makanya kembali ke niatnya ya. Menjadi seorang ahli hukum, apa niatnya? Pingin dapat cuan banyak bisa. Tapi kalau pingin bisa membela umat orang-orang yang terzolimi misalkan, atau bisa menegakkan kebenaran, itu juga ada nilai ibadahnya. Jadi muamalah ini ada 6 aspek ya. Pertama aspek hukum, ada aspek ekonomi, politik, sosial. Kalau sosial berarti kan hubungan bermasyarakat begitu ya. Budayanya orang Jawa sama orang Timur misalnya tentunya kan beda. Mungkin Jawa agak halus cara ngomongnya, Timur agak keras begitu ya. Tapi kerasnya itu masih dalam taraf sopan kalau di sana misalkan. Nah, itu kan ada perbedaan di sana. Kemudian ada dari segi pendidikannya, jenjang pendidikan, itu juga semuanya bagian dari muamalah. Yang perlu digarisbawahi adalah dalam hal bermuamalah ini semuanya ada 6 aspek ini, semuanya ini ada nilai ibadahnya masing-masing. Jadi ini yang perlu kita pahami pada materi kita saat ini, pada materi lanjutan pertemuan keempat. Baik, untuk tugas yang kedua, tadi yang tugas yang pertama ya. Nah, kalau yang tugas yang kedua ini. Nah, ini. Silahkan saya minta teman-teman untuk berarti saya minta teman-teman untuk menjelaskan kembali karakteristik dari ibadah dan muamalah. Berikan penjelaskan dari materi yang ada di slide ini. Muamalah itu ada dua prinsip dasar. Yang pertama apa, kedua apa. Kemudian yang ibadah ini ada 2 prinsip dasar. Ini yang pertama apa, kedua apa. Kemudian nanti berikan contohnya. Sifatnya kan dinamis, yang satu statis. Nah, berikan contohnya dari muamalah dan ibadah. Tentunya contohnya ini harus berbeda dengan yang saya berikan. Oke, baik. Itu saja berarti pertemuan keempat. Saya mohon maaf karena belum bisa kuliah luring. Ya, paling tidak tetap perkuliahannya tetap jalan walaupun secara daring. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.